Shalom pemirsa setia, pendoa-pendoa yang begitu setia mengikuti Menara Doa live streaming program channel YouTube AGCC GPT Kudus. Mari kita kembali lagi datang kepada Tuhan setiap pukul 11 siang. Kita sisihkan waktu kita untuk memberi makan roh kita lewat pujian penyembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur, terima kasih buat hari yang Kau berikan kepada kami, kesempatan yang masih Engkau percayakan kepada kami untuk kami dapat memberi waktu dan memberi makan rohani roh kami sehingga kami semakin dewasa, baik secara jasmani terlebih secara rohani, semakin hari semakin lebih dewasa, lebih bijak dan lebih mengenal Engkau Tuhan. Kami ingin mempersembahkan pujian penyembahan, biarlah Roh Kudus menolong kami, segala kuasa roh jahat yang ingin mengganggu jalannya Menara Doa pada siang hari ini kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, dan beri kami urapan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, miliki kasih Bapa, miliki kasih-Nya yang tidak ternilai. Kita punya Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Haleluya. Biasa Yesus. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, Kau menerima kami tanpa syarat. Amin. Haleluya, ku miliki kasih-Mu yang tak ternilai bagiku. Meskipun ku tak punya siapapun juga, sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat bagiku. Walaupun tak ada yang mengasihiku, katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan Adalah Bapa-Ku, ya lalu memperhatikanku. Tak ada alasan ragu-ragu untuk serahkan batinku kepadamu. Ku miliki kasih-Mu yang tak ternilai bagiku. Meskipun ku tak punya siapapun juga, sungguh indah kasih-Mu. Amin, haleluya, yang tak bersyarat untukku. Amin. Walaupun ku tak muda yang mengasihiku, Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu
kepadamu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku miliki kasih-Mu yang tak ternilai bagiku. Amin. Meskipun ku tak punya siapapun juga, Terima kasih Tuhan. sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat untukku. Walaupun tak ada yang mengasihiku, Kau Tuhan, Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu, ku serahkan hatiku, amin, kepadamu. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang baik. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Thank you Lord Jesus Christ. Pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu, ku serahkan hatiku kepadamu. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu menyayangikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu, ku serahkan hatiku kepadamu. Tu serahkan hatiku kepadamu. Tu serahkan hatiku kepadamu. Kau Bapa kami yang baik, selalu memperhatikan kami, selalu menyayangi kami. Tidak pernah sekalipun Engkau menyakiti kami, karena Engkau Bapa kami yang baik. Bapa kami yang berbeda dengan Bapa yang
ada di Hadirat-Mu dunia memenuhi ini. AGCC. Jiwa-jiwa dimenangkan. Bapa yang sangat Ribuan jiwa baik. bertobat, ribuan jiwa memenuhi gereja. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup. Lawatan Tuhan terjadi di kampung kami, di desa kami berada, terima di segala kota kami pujian. hujan pertobatan Bagimu terjadi, segala hujan keselamatan terjadi. Oh haleluya, haleluya, Kau Bapa Kau kami semakin yang nyata baik. dalam hidup umat-Mu. Tidak akan Kerajaanmu pernah datang. kami ragu untuk membalas kasih-Mu, untuk menyerahkan hati kami untuk-Mu Kami Tuhan. rindu Engkau, Tak pernah Kau mengecewakan jiwa kami, kami menantikan, Bapa yang baik. jiwa kami menantikan. Haleluya, haleluya. Uraramaya so, Engkau Bapa yang amat sangat baik. Iralamaya Engkau Bapa yang amat sangat baik. Kami bersyukur menjadi milik-Mu. Hati kami milik-Mu Tuhan. Kami ingin memiliki Engkau, kasih-Mu yang ajaib itu. Kami bersyukur. Kuasa-Mu dinyatakan saat kami memuji menyembah. Kau hadir dalam pujian. Kau selalu membasuh memelihara setiap kelemahan-kelemahan Kau kami. selalu Kau mendidik memperbaiki kami terus. Bapa kami yang baik. Tak pernah sekalipun ku mau selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Tak pernah sekalipun Kau menjauh dari kami. Kau selalu menyertai kami. Kami bersyukur. Kasih sayang-Mu sungguh ajaib. Kasih sayang-Mu, perhatian-Mu sungguh mengagumkan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Rencana-rencana-Mu sungguh ajaib. Rencana-rencana-Mu sungguh mulia. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Ya Roh Kudus, jiwaku haus I love you akan Lord Engkau. Jesus Christ. Ya Kami Roh, sangat mengasihi-Mu Bapa. ya Kami sangat mengasihi-Mu. Engkau Bapa yang sungguh luar biasa. Uralamaya Kau so, menerima kami sebagai anak-anak-Mu tanpa syarat. Inaralamaya Kau sadaya. sungguh ajaib. Haleluya. Uralamaya Terima kasih, sadaya, Bapa. Uralamaya rapaya tu. Haleluya. sikata karalala. Tak henti-hentinya kami ingin memuji nama-Mu, menyanjung Engkau Bapa kami yang ajaib, Bapa yang luar biasa, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu ajaib, pribadi-Mu sungguh mengagumkan. Kau mengajarkan kepada kami dan memberi teladan yang luar biasa dalam hidup kami. Oh, bentuk kami Bapa, bentuk kami seperti-Mu, serupa, segambar, sesuai teladan-Mu. Bantu kami. Inaralamaya sikata karalala. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Kami merindukan-Mu Tuhan. Tak pernah sekalipun ku dapati Ya Yesus Tuhan, Roh Kau Kudus, Roh sakiti hatiku. Sucikan Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku.
hatiku kepadamu. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Katakan, kami ingin selalu memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Oh, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, thank you Jesus, sangat ku cinta. I love you Lord, I love you so much. Kasih-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami, sungguh nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami akan selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Karena kami tahu Engkau adalah Bapa yang selalu memperhatikan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kadang-kadang kami diizinkan untuk melewati lembah kekelaman, diizinkan untuk melalui proses kehidupan yang begitu berat. Glory, glory. Sepertinya Engkau membiarkan, tetapi sebenarnya Engkau tidak membiarkan. Engkau melatih kami seperti orang Israel yang dilatih untuk menjadi prajurit-prajurit yang tangguh. Engkau tidak ingin hidup kami sebagai
bayi-bayi rohani yang tidak mampu menghadapi kerasnya kehidupan ini. Engkau tidak ingin kami bagaikan anak-anak yang manja, yang selalu ingin hidup dalam kenyamanan tanpa mau berjuang sedikit pun. Kami mengucap syukur Engkau memperhatikan kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sampai jatuh tergeletak. Kasih-Mu sungguh ajaib. Kasih-Mu melatih kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang hebat, anak-anak-Mu yang tangguh, anak-anak-Mu yang mampu menghadapi segala situasi kerasnya kehidupan ini dengan penuh iman. Kami hamba-Mu berdoa biarlah semua rekan-rekan yang mengikuti dengan setia menara doa mendapatkan dan memiliki pengalaman iman yang ajaib bersama dengan-Mu Tuhan. Saat mereka mengalami pengalaman iman yang luar biasa bersama dengan-Mu, hamba-Mu yakin dan percaya, disitulah iman mereka tumbuh, memiliki ketangguhan yang luar biasa dan tidak mudah digoyahkan oleh angin kehidupan ini. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk semua proses kehidupan yang kami lewati. Kami tahu Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah sedikit pun mengecewakan kami. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Ampuni kami Bapa, jikalau kami seringkali tanpa sadar kami kecewa. Ampuni kami, seringkali kami menjadi anak-anak yang cengeng, anak-anak yang lemah, anak-anak yang manja. Bentuk kami menjadi manusia-manusia rohani yang dewasa di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami pada hari ini menjadi suatu pujian yang menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat menuntun hidup kami. Jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman, juga pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman. Kita semua yang diberkati Tuhan percaya, mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Bertemu kembali siang hari ini dalam acara Renungan Menara Doa Online. Saya sangat berbahagia bagi mereka yang dengan setia mengikuti acara ini, karena saudara akan mendapatkan perkenanan Tuhan, hikmat, ketenangan dan kebahagiaan. Terlebih saudara dihindarkan dari segala jenis pencobaan yang tidak perlu. Karena kalau saudara terus mau mendengar dan mengikuti firman Tuhan, maka hidupmu pasti akan bahagia. Saudaraku, hari ini bacaan kita ada di Mazmur 129, 130 dan 131. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 pasal ini sangat indah. Ini adalah pengalaman pribadi Raja Daud yang saya katakan begitu dekat dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Seolah-olah Tuhan itu ada di hadapannya setiap saat, setiap waktu. Nah jujur saudaraku, kita belum seperti itu. Mari kita berusaha seperti Daud. Jadikan Tuhan itu nyata seperti teman, seperti Bapa, di mana kita bisa berbicara, mengeluh, dan segala hal yang ada di hati kita, kita utarakan kepada Dia. Inilah yang namanya berdoa senantiasa.
Kita memuji Dia, kita berterima kasih kalau kita mengalami satu mujizat. Sebaliknya kita juga mempunyai kerinduan. Sehingga tatkala kerinduan itu belum tersampaikan, kita menjerit, kita merasa haus, kita merasa ingin dekat dengan Tuhan. Nah, saya cuplik dari 129 ayat pertama, mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Ya, ini kalau saudara berjalan dengan Tuhan, ya, orang bisa menyesakkan saudara. Orang bisa membuat berbagai hal untuk menyusahkan saudara. Tetapi mereka tidak bisa mengalahkan kita. Artinya apa? Artinya di dalam kesulitan, masalah, problem, kita tetap nantinya akan keluar sebagai pemenang. Kita bisa mengatasi setiap hal. Dikatakan telah cukup lama sejak masa mudanya. Tetapi sekali lagi, orang yang seperti Daud tidak akan dikalahkan oleh problem, tidak akan dikalahkan oleh masalah, bahkan tidak akan dikalahkan oleh sakit penyakit. Memang kita bisa bersama Tuhan, kita melakukan perkara yang besar. Kemudian saya cuplik di 130, dikatakan ayat 2, Tuhan dengarkanlah suaraku, berilah telingamu menaruh perhatian kepada suaraku. Ya Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Yahweh, jiwaku menanti-nantikan, dan aku mengharapkan firman-Nya. Mengharapkan firman-Nya terjadi. Menanti-nantikan Tuhan itu sama dengan menanti-nantikan firman, janji-janjinya terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang baik. Sikap kita selalu menanti-nantikan. Kalau engkau ada persoalan tentang anakmu, kau percayakan firman-Nya, engkau doakan. Dan kau menanti-nantikan. Ya saudaraku, kalau engkau ada masalah dengan pekerjaanmu, kau doakan. Engkau nanti-nantikan janji Tuhan. Tentunya saudaraku, dengan saudara bekerja, berusaha apa yang menjadi kewajiban saudara. Saudaraku, dan dikatakan kalau engkau meneliti hidupku, siapa yang bisa tahan? Betul, saudaraku. Kalau perbuatan baik kita bisa menyelamatkan kita, enggak ada orang yang berbuat baik. Karena tidak ada seorang pun yang benar, kata firman Tuhan. Tidak ada seorang pun tidak. Jadi kalau Tuhan ngamati kita, dikatakan siapa yang bisa tahan? Saudaraku, manusia mengamati kita aja banyak jeleknya. Padahal dia tidak mengerti isi hati kita. Betul kan? Iya kan? Apalagi Tuhan yang mengerti isi hati kita. Kalau dia mengamat-ngamati dan memperhitungkan kesalahan kita, tidak ada yang tahan. Tidak ada yang tahan. Makanya agama itu bohong. Kalau orang berkata kalau berbuat baiknya lebih banyak, benarnya lebih banyak, maka masuk surga, itu bohong. Ya saudaraku, dan padamu ada pengampunan. Ini kuncinya. Saudaraku. Kita diampuni oleh kasih karunia Tuhan. Oleh anugerah Tuhan. Tidak diperhitungkan, itu sebabnya kita bisa bertahan di hadapan Tuhan. Kalau kita, saudaraku, diperhitungkan pelanggaran kita, nggak akan bisa menghadap Tuhan. Nggak layak. Dan dikatakan padamu ada pengampunan, ingat supaya engkau ditakuti orang. Jadi pengampunan Tuhan itu membuat kita segan, membuat kita takut. Kalau saudara bekerja punya bos yang baik, ya, saudara mungkin bawa mobil kemudian mobilnya tabrakan, dia bilang ya nggak apa-apa, ya. Saudara pecahkan hal yang berharga, dia berkata ya nggak apa-apa. Bukan berarti kemudian saudara terus sengaja bawa mobilnya saudara tabrakkan. Enggak. Justru padamu ada pengampunan itu
saudara menjadi takut dan segan. Ini orang waras tentunya. Loh ya bosku baik ya. Atau teman lah. Nah, saudara kesulitan dibantu. Saudara kesulitan dibantu. Bukan berarti saudara terus pura-pura kesulitan terus supaya saudara mendapat bantuan. Tidak. Tentunya saudara akan segan. Bahkan saudara akan membalas bagaimana caranya saya membantu dia. Dia sudah begitu baik terhadap saya. Saya harus juga berbuat baik sama dia. Bukan sebaliknya. Kita memanfaatkan kebaikannya dia terus. Ini orang yang tidak waras saya kira. Padamu ada pengampunan supaya engkau disegani orang. Supaya engkau dihormati orang. Supaya engkau ditakuti orang. Saudaraku, itu sebabnya saudaraku kita berbahagia punya Tuhan yang mengampuni kita. Oleh kasih dan anugerahnya. Jangan salah. Ada banyak orang yang mengatakan, oh orang Kristen dosanya diampuni. Malik berbuat dosa terus. Itu tidak mengerti firman Tuhan. Itu salah menangkap maksud Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti, disegani, dihormati. Bukankah begitu saudaraku? Ya, kalau ada orang hutangnya banyak, kemudian gak bisa bayar terus dibebaskan. Bukankah seumur hidup yang dibebaskan hutangnya ini segan terhadap orang yang pernah menolong dia. Menghormati orang yang pernah menolong dia. Mungkin satu saat atau tiap tahun dia membawakan oleh-oleh. Walaupun oleh-olehnya itu artinya tidak begitu mahal. Tetapi dia ingin membalas apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang yang pernah menolong dia. Membebaskan dia dari penjara karena hutangnya banyak. Saudaraku, ini ayat-ayat yang luar biasa yang membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, sampai di sini renungan kita. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mengatur segala-galanya. Milikmu segala-galanya. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Mari kita tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap kasih Tuhan, hormati Tuhan. Seganlah terhadap Tuhan. Muliakanlah dia. Pujilah dia karena kebaikannya. Karena pengampunannya, kiranya hati yang seperti ini ada padamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku memberkati kalian semua. Dan semua yang diberkati mereka katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye.